Halo guys, selamat datang di channel Ucok Film. Gimana kabarnya? Berjumpa lagi bersama saya, The Handsome People in the World. Wah, Ucok yang ketampanannya melebihi David Beckham. Setelah sekian lama Wah absen upload video karena cedera di bagian hidung. Kali ini Wah kembali untuk menceritakan sebuah alur cerita film yang sangat beradrenalin dan memicu hormon-hormon kejantanan dalam tubuh kalian. Film ini berjudul Hitman Agent 47, si manusia botak yang jago gelut. Film yang disutradarai oleh Alexander Beach ini dirilis tahun 2015 dan Uwa sudah bahas sequel pertamanya. Link aya di deskripsi, kade dicek eta mah kudu. Ya udah, gak usah banyak spoiler di awal, kita langsung meluncur saja ke alur ceritanya. Hayu. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek aja, dan subrek mah gratis atuh. Oke, hiji 2 3. Hayu. Ucok film dulu gak sih? Ahai. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah penelitian yang diawali pada tahun 1967. Di mana ada seorang ilmuwan yang ingin menciptakan manusia pembunuh tanpa rasa takut, emosi, penyesalan, dan bahkan tidak ada belas kasih sedikit pun di dalam hatinya. Manusia-manusia ini dinamai agen. Dikarenakan banyak sekali oknum yang menyalahgunakannya, sang ilmuwan sangat menyesal dan akhirnya menghancurkan semua penelitiannya. Dan sekarang sang ilmuwan dan para agen menghilang entah kemana. Tapi masalahnya ada seorang ilmuwan bernama Antoine yang ingin menciptakan kembali manusia seperti agen ini. Tapi usahanya selalu gagal dan satu-satunya cara untuk bisa mewujudkannya adalah dengan menemui sang ilmuwan dengan cara mencari anak kandung dari sang ilmuwan. Wanita ini bernama Katia. Untuk itu Antoine memerintahkan pria bernama Del Riego untuk menangkapnya. Dan kisah baru akan dimulai. Ketika Del Riego sedang mencari informasi tentang Katia, tiba-tiba terjadi sabotase yang mengharuskan Del Riego dievakuasi. Tapi dalam perjalanan semua mobil anak buahnya harus meledak karena dipasangi bom oleh seseorang. Setelah masuk ke dalam bunker pribadinya, Del Riego meminta anak buahnya memperlihatkannya CCTV, tapi tak disangka mereka sudah mati. Lalu dua pengawal Del Riego pun juga mati, dan itu adalah ulah dari si agen botak yang mempunyai nama Agent 47. Agen 47 ini sendiri menanyakan di mana keberadaan Katia, karena jika tidak diberitahu maka matanya akan pindah ke tarang. Setelah mendapatkan lokasinya, Agen 47 pun pergi. Lalu Del Riego harus mati karena bom otomatis saat ia mengambil senjata. Dari situ kita akan diperlihatkan pertarungan jarak dekat antara Agen 47 dengan anak buah Del Riego yang tersisa. Karena Agen 47 bukan manusia biasa. Alhasil anak buah Del Riego dikalahkan dengan mudah. Lalu kita akan diperlihatkan wajah asli dari Antoine. Mengetahui kalau Del Riego sudah mati, Antoine pun memerintahkan anak buahnya yang lain untuk menangkap Katia sebelum si agen menemukannya. Di sisi lain, Katia terlihat sedang mencari di mana keberadaan ayahnya. Bertahun-tahun Katia mencari informasi tentang ayahnya, tapi hasilnya selalu nihil, alias gagal. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Katia melihat masa depan di pikirannya, dan fakta menariknya adalah ternyata Katia ini dijadikan bahan penelitian oleh ayahnya, dan akhirnya Katia memiliki kemampuan melihat masa depan walaupun hanya 2 menit. Lumayan lah 2 menit G. Di sisi lain terlihat si agen sedang memasuki sebuah hotel untuk beristirahat, dan di sini kita akan diperlihatkan seperangkat senjata lengkap milik si agen. Setelah melakukan pengecekan atau identifikasi, akhirnya Agen 47 memutuskan untuk beristirahat. Dan yang menariknya adalah
Semua agen pembunuh bayaran selalu tidur dengan posisi duduk dan pasti ada senjata di sampingnya. Kalau gak percaya, tonton aja filmnya tentang pembunuh bayaran. Singkat cerita, agen 47 berhasil menemukan lokasi dari Katia dan Katia sendiri sedang berada di dalam kamarnya. Ketika Katia sedang tertidur, Katia mendapatkan penglihatan masa depan bahwa ada seseorang yang sedang menuju ke kamarnya. Katia pun segera pergi dari sana. Tapi di perjalanan Katia bertemu dengan seseorang yang bernama John Smith dan dia mengaku dikirim untuk melindungi Katia dari si agen. Dan di sana mulai terjadi tembak-tembakan, kejar-kejaran lalu dilanjutkan dengan bertarung di atas rel kereta api. Di mana mereka berdua hampir dilindas oleh kereta api, tapi itu tidak mungkin karena lalakon gak mungkin mati. Akhirnya John dan Katia berhasil kabur, tapi itu tidak semudah yang dibayangkan. Agen 47 pun masih terus berusaha mengejarnya karena mobilnya mengalami kecelakaan. John dan Katia pun memutuskan untuk berjalan kaki. Di situ John mengatakan bahwa dirinya bekerja pada sindikat Internasion dan tugasnya adalah melindungi Katia dari si agen. Karena tidak ada pilihan lain, John dan Katia pun memutuskan untuk masuk ke dalam gedung kedutaan dan terpaksa harus ditangkap oleh keamanan di sana. Di sana Katia menjelaskan bahwa dirinya dikejar oleh seseorang yang berusaha membunuhnya. Dan di sisi lain, agen 47 sudah mulai masuk ke dalam gedung secara terang-terangan dengan membawa beberapa senjata di balik jasnya. Alhasil agen 47 pun ditangkap. Agen 47 pun terlihat sudah berada di sebuah ruangan interogasi dengan borgol di kedua tangannya. Kita panggil saja dia Mr. Ujang. Dan Mr. Ujang ini akan mencoba menginterogasi agen 47. Namun agen 47 malah mempermainkan psikologisnya dengan membuatnya emosi sehingga memasukkan peluru ke dalam senjatanya dan mengatakan, "Maneh ulah main-main botak karena kau sedang terkunci bersamaku." Agen 47 pun menjawab, "Tidak Mr. Ujang, kaulah yang sedang terkunci bersamaku." Tiba-tiba di sisi lain, John dan Katia berhasil kabur dari sana. Si agen juga menyamar menjadi pihak keamanan dan berhasil kabur dari sana. Lalu dengan kemampuan snipernya, agen 47 mencoba menembak Katia dari jauh dan beruntungnya hanya mengenai tangannya saja. Tiba di hotel, John menceritakan bahwa dia menemui berkas-berkas milik ayahnya, yang ternyata Katia sejak kecil sudah menjadi bahan penelitian ayahnya dengan cara menyuntikkan suatu serum khusus kepadanya. Dan itulah penyebab Katia bisa melihat masa depan. Bahkan Katia ini lebih kuat dari si agen ciptaan ayahnya. Tak lama setelah itu telepon pun berdering dan si agen masuk lalu menembak John. Katia pun dipukul hingga pingsan dan sadar-sadar sudah terikat di sebuah kursi. Disinilah kebenaran sesungguhnya akan terungkap bahwa si agen tidak bermaksud membunuh Katia, tetapi justru menyelamatkannya. Karena ternyata John adalah orang suruhan dari Antoine yang mencoba mencari keberadaan ayahnya lewat Katia. Agen 47 juga mengatakan bahwa sejak kecil mereka bersahabat, sampai pada akhirnya mereka terpisah karena penelitian tersebut dihentikan. Agen 47 pun memaksakan Katia untuk meloloskan diri dari ikatan tersebut dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan tepat di belakangnya sudah ada mesin pesawat yang siap membunuhnya. Dengan keadaan terdesak, Katia pun mencoba untuk fokus dan berhasil meloloskan diri dari sana. Tak lama kemudian terlihat para pasukan Antoine sudah mengepung tempat tersebut. Agen 47 dan Katia pun berhasil menghabisi beberapa dari mereka dengan kemampuan melihat masa depan dari Katia juga diimbangi dengan skill membunuh dari si agen.
Dan yang mengejutkan adalah si John ternyata masih hidup. Agen 47 dan si John pun sempat bertarung, tapi pada akhirnya Agen 47 dan Katya berhasil lolos. You missed. No, she didn't. Di jalan, Agen 47 mengatakan bahwa si John Smith adalah hasil percobaan dari perusahaan misterius yang dimana tubuhnya dilapisi titanium yang ditanam di bawah kulitnya sehingga si John ini kebal peluru dan benda tajam. Lalu mereka memutuskan untuk segera pergi ke Singapura menemui ayahnya dari Katya. Setelah tiba di Singapura, Katya pun bertemu dengan ayahnya yang sudah beberapa tahun tidak berjumpa. Sang ayah mengatakan bahwa alasannya meninggalkan Katya adalah supaya Katya terhindar dari bahaya. Tak berselang lama muncullah anak buah Antoine, tapi mereka bertiga berhasil lolos dari sana. Para anak buah Antoine pun tak tinggal diam, mereka terus mengejar targetnya sampai terjadilah adegan kejar-kejaran mobil. Layaknya Fast and Furious. Gotcha. Shield the building. Go. Trust me. Di pusat kota, mobil yang dikendari Agen 47 tertangkap. Karena tidak ada pilihan, Agen 47 pun turun dan menembaki mereka semua. Tapi sayang si ayah berhasil tertangkap. Di sana si ayah diinterogasi apa rahasia dibalik pembuatan agen tersebut. Namun karena mempunyai pendirian yang teguh dan tekad juang yang tinggi, sang ayah tetap tutup mulut. Sampai pada akhirnya Agen 47 pun menawarkan sebuah pertukaran antara Katya dengan sang ilmuwan. Agen 47 pun mengatakan bahwa rahasia pembuatan agen pembunuh ini berada di dalam tubuh Katya. Dan ternyata itu hanyalah rencana dari Agen 47. Saat Antoine akan diamankan, terlihat Agen 47 ternyata sudah berada di sana. Alhasil terjadi pertarungan antara si John dan Agen 47. Meski sempat kesulitan, akhirnya Agen 47 berhasil mengalahkan John Smith dengan cara disetrum. What was your mistake? Antoine sendiri terlihat kabur membawa si ilmuwan dengan helikopternya. Di sisi lain, Katya dan si agen pun terus mengejar Antoine dan menghabisi semua anak buah dari Antoine. Namun sang ayah berhasil dibawa kabur oleh Antoine. Tapi sang ayah memutuskan untuk meledakkan dirinya bersama Antoine dengan mengaktifkan bom yang ditanam di inhaler miliknya. Alhasil mereka berdua pun harus tewas. Tak berselang lama, Agen 47 pun menelepon atasannya untuk mengonfirmasikan bahwa Antoine telah tewas. Dan faktanya, Agen 47 ini mendapatkan tugas untuk membunuh Antoine dan juga Katya. Tapi karena si agen masih punya hati nurani dan berbudi pekerti tinggi, si Agen 47 pun melanggar tugasnya. Tapi tanpa disadari atasannya, si agen ini mengirim agen yang lain bernama Agen 48. Dan fakta menariknya adalah wajah mereka semua sama, tapi hanya nomor barcode di kepalanya saja yang beda dan sudah pasti masih banyak nomor-nomor yang lain. Dan film pun selesai. Gimana filmnya? Emang film tentang action atau pembunuhan bayaran tuh jarang mengecewakan. Pasti semuanya tuh selalu menyimpan plot twist yang tidak diduga-duga. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan sesekali menyakiti wanita. Contohlah si Agen 47 ini. Dia rela jadi buronan perusahaannya sendiri demi tidak membunuh seorang wanita. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, share, dan komen apa saja. Komen request film juga boleh. Wah, pamit undur diri. Tukang cilok, tukang tahu. Apa? Tara, thank you.